Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan. Paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas perkara permohonan bantuan hukum. Selanjutnya, permohonan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan. Paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Apabila pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaannya, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Bahwa pemberian bantuan hukum diberikan hingga atau sampai masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus. Pemberian bantuan hukum secara litigasi diberikan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Bahwa pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara litigasi. Bahwa pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan dilanjutkan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa bahwa penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan 1. Penyuluhan hukum, 2. Konsultasi hukum, 3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, 4. Penelitian hukum, 5. Mediasi, 6. Negosiasi, 7. Pemberdayaan masyarakat, 8. Pendampingan di luar pengadilan dan atau drafting dokumen hukum. Bahwa pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pendanaan. Bahwa pendanaan bantuan hukum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa juga dari satu hibah atau sumbangan dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD. Daerah melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan bantuan hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Menteri. Larangan.
Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Hal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah.